aku Nadeswina Kanelasya, absen 33. Lalu ada teman aku. Dan aku Najwa Azhara dari absen 26. Saksikan videonya ya. Dadah. Materi yang bakal dibahas yaitu kapan berdirinya, raja, peninggalan, peristiwa penting, dan keruntuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdirinya Kesultanan Banten. Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin. Ia adalah putra dari Sunan Gunung Jati. Kesultanan Banten didirikan pada tahun 1526 berkat dukungan para ulama dan juga rakyat. Semakin lama, Kesultanan Banten berkembang pesat menjadi kerajaan maritim yang sangat makmur. Lalu ada raja-raja yang memiliki pengaruh penting pada Kesultanan Banten. Pertama, ada Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin ialah raja pertama di Kesultanan Banten pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Ia melakukan karirnya selama 18 tahun di pemerintahan Kesultanan Banten. Ia meraih perkembangan yang sangat puas di mana ia menguasai Lampung yang banyak menghasilkan rempah-rempah. Selain itu, Banten berkembang menjadi bandar perdagangan dan juga penyebaran agama Islam. Lalu yang kedua, ada Sultan Maulana Yusuf yang memimpin selama 1570 Masehi sampai 1580 Masehi. Sultan Maulana Yusuf yaitu orang yang sangat teliti pada pemerintahan Banten, seperti dalam perdagangan, pertanian, serta penyebaran Islam. Lalu pada tahun 1579, Banten berhasil menaklukkan Pakuan Pajajaran dan membuat Islam semakin menyebar di area Jawa Barat. Ada Sultan Maulana Muhammad yang memimpin dari tahun 1580 sampai 1596 Masehi, di mana saat pemerintahannya dia menyerang Palembang karena merasa bahwa bisa dijadikan batu loncatan dan bisa menguasai Selat Malaka. Namun, serangan itu gagal dan membuat Sultan Maulana Muhammad wafat dalam peperangan tersebut pada tahun 1596 Masehi. Yang keempat ada Sultan Ageng Tirtayasa, di mana masa pemerintahannya dari 1651 sampai 1683 Masehi, di mana saat masa kerajaannya bersama Kesultanan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten meraih dan berhasil mencapai puncak kejayaannya. Tetapi di balik kejayaan dari Kesultanan Banten, adanya pihak lain yaitu VOC yang tidak suka atas kejayaan dari Kesultanan Banten. Jadi dia melakukan adu domba antara Kesultanan Ageng Tirtayasa bersama putranya, di mana putranya dihasut dan diperdaya agar putranya mau bekerja sama dengan pihak Belanda agar merentukan dari kekuasaan ayahnya. Dan pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjara sehingga harus menyerahkan kekuasaannya kepada putranya. Yang kelima atau yang terakhir ada Sultan Haji, yaitu putra dari Sultan Ageng Tirtayasa, di mana masa pemerintahannya dari 1683 sampai 1687 Masehi. Karena adanya penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa menjadi tanda berkibarnya kekuasaan VOC di Banten. Meskipun Sultan Haji sudah ditetapkan menjadi seorang raja di Kesultanan Banten, tetapi Sultan Haji masih dalam pengawasan VOC, yang membuatnya banyak rakyatnya menjadi semakin menderita. Dan masa jabatannya diisi dengan kerusuhan, pemberontakan, dan juga kekacauan di segala bidang. Lalu ada peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Banten. Yang pertama adalah Benteng Spitswich. Benteng Spitswich merupakan benteng yang didirikan di masa kepemimpinan Sultan Haji. Benteng ini dibangun pada tahun 1682 Masehi. Ini merupakan simbol kekuasaan Belanda dan diperkirakan sebagai tempat permukiman hingga pertahanan Belanda. Kedua, ada Danau Tasikardi. Danau Tasikardi merupakan danau buatan yang diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf, di mana lokasi danau ini berada di Jalan Banten Lama, Pegadian, Kecamatan Kerawa Matu, Kabupaten Serang, Banten. Ada yang ketiga yaitu Sultan Keraton Kaibon.
Keraton Kaibon merupakan peninggalan kerajaan Banten yang dibangun pada tahun 1815 Masehi. Keraton ini dulunya merupakan kediaman Sultan Syaifuddin. Lalu ada yang keempat, yaitu Keraton Surosowan yang didirikan pada abad ke-17, di mana Keraton Surosowan diperkirakan didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Yang kelima ada Masjid Agung Banten. Di kawasan Masjid Agung Banten ini terdapat makam Sultan dan keluarga Sultan, tepatnya berada di serambi masjid. Hingga kini, Masjid Agung Banten digunakan sebagai wisata religi untuk memperingati hari-hari besar seperti Maulid Nabi. Keenam ada Meriam Ki Amuk. Meriam Ki Amuk dibuat saat pertengahan abad ke-17 Masehi. Peristiwa penting Kerajaan Banten, yaitu sejak dahulu dikenal sebagai salah satu kerajaan yang memiliki komoditas utama rempah-rempah, yaitu lada. Dengan komoditas yang memiliki tersebut, Kerajaan Banten berfokus pada bidang perdagangan yang pada masa itu dilakukan pula oleh kerajaan lain di Nusantara. Apa sih sebab kemunduran Kerajaan Banten? Kemunduran Kerajaan Banten dimulai dari konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, Sultan Haji atau Abu Nasar Abu Kahar. Sultan Haji adalah seorang pemuda yang berpengaruh oleh gaya hidup berat dan bersahabat dengan VOC. Segitu aja materi tentang Kerajaan Banten. Terima kasih yang udah nonton.